Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Raffi Saputra, NIM 2507152. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang entry. Jadi pertama kita mulai dulu dari tree. Jadi apa itu tree? Tree itu adalah struktur data non-linear yang berbentuk hierarki. Artinya dia tuh non-linear itu ya tidak memanjang setara gitu. Tetapi ini di sini disebutkan dengan bentuk hierarki, artinya dia tuh punya tingkatan, ada tinggi, ada bawahan. Nah, dia tuh terdiri dari kumpulan node atau simpul, dan juga dia tuh akan dihubungkan oleh edge atau cabang dengan satu node sebagai root atau akar. Jadi dia nanti misal di tree struktur band gitu, yang atas berarti ketua band gitu. Pokoknya root itu sebagai yang leluhurnya lah dari semua bawahannya. Nah, terus habis itu node lainnya di bawah itu sebagai child atau turunan. Kemudian kita bahas jenis-jenis tree. Jadi apa aja jenis tree? Yang paling salah satu yang populer yaitu binary tree ya. Dia itu merupakan struktur data hierarkis di mana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak yang disebut sebagai anak kiri dan anak kanan. Jadi binary tree ini namanya juga binary ya, dimana binary itu artinya hanya ada dua, ada 0 ada 1, ada salah dan benar, dan juga ada kanan ada kiri gitu. Kemudian simpul teratas dalam pohon disebut root, masih sama, atau akar, dan simpul terbawah disebut leaf atau daun. Nah, jenis lainnya itu ada general tree, ada binary tree, ada BST, ada AVL, dan lain-lain. Dan juga topik utama kita yaitu ada entry. Nah, entry itu jadi salah satu jenis tree, struktur dari tree. Nah, entry sendiri definisinya adalah struktur data hierarki di mana sebuah simpul parent tidak dibatasi hanya memiliki dua anak seperti pada binary tree. Jadi nggak kayak yang tadi tuh yang cuma bisa kanan dan kiri, tapi dia tuh bisa tak terhingga gitu, 0 sampai tak terhingga, atau dibatasi oleh n tertentu. Jadi n nya tuh juga bebas sih sebenarnya, atau sebenarnya sama aja nggak ada batasnya. Oke, nih bisa dilihat dengan tadi ya. Di sini tuh hanya ada misalnya nih, ini data punya anak kiri, data ini punya anak kanan, data ini. Nah, hanya boleh ada dua bahkan. Nah, sementara di tree di sini misal satu punya anak dua, punya anak 6. Nah, di sini itu letak entry-nya ya teman-teman, bisa punya lebih dari dua anak. Nah, terus untuk penggunaan struktur datanya itu cara penyambungannya seperti ini teman-teman. Jadi setiap node itu akan menyimpan yaitu yang pertama ada datanya, yang kedua ada childnya. Jadi alamat childnya itu nanti akan disimpan di node, ada datanya, dan juga ada siblingnya atau saudaranya, atau yang selinear atau yang sepantaran lah. Nah, kemudian misal di sini satu, dia tuh ini datanya, ini misalnya ada siblingnya dia nggak punya saudara, atau dia tuh karena dia root juga, jadi dia pasti akan menilai 0. Kemudian childnya dia punya anak nih 2. Nah, kita bisa sambungin ke salah satu, atau yang kita di sini pakai yang kiri, kita simpan alamatnya tuh di child, nyambung ke sini. Nah, di sini fungsi dari data sibling ini itu memungkinkan dia tuh si satu ini bisa terhubung ke 6, atau dia tuh kan anak keduanya si satu ya. Nah, tapi agar lebih efisien penggunaan atau codingannya, dia tuh cukup nyimpen satu anak aja, dan anak ini akan menghubungkan ke saudara-saudaranya seperti itu. Jadi sibling, dia tuh punya sibling kan, siblingnya itu 6, dihubungkan ke 6. Terus habis itu
si 6 gak punya child berarti 0, si 6 gak punya sibling berarti siblingnya 0. Kemudian 2 punya anak nih, anaknya yaitu 3, 4, 5. Jadi dia akan terhubung childnya itu ke 3 dulu, 3 siblingnya atau saudaranya itu dia akan ngasih tahu kalau dia punya saudara nih, ada isinya apa, 4, atau ke arah alamat 4 ini. Terus 4 juga punya saudara nih, dicek, oh nggak 0, childnya 0 tapi nggak, kalau siblingnya nggak 0, berarti dia punya saudara nih, nggak punya anak punya saudara, kita akses saudaranya. Jadi sampai ke 5 childnya nggak punya anak, siblingnya juga nggak punya saudara, seperti itu. Ini sebenarnya ada 2 implementasinya atau caranya, yaitu cara yang satunya itu dengan cara memisahkan node dan juga edge-nya. Kalau kita jadi satu, kita akan coba jadi satu gitu. Nah, kita langsung masuk ke implementasi kodenya. Wait. Nah, di sini kita bisa lihat ya tadi di yang tadi itu. Nah, kita import dulu, import kira-kira sesuatu apa aja yang kita bakal perluin di program kali ini. Ya basic aja lah ya, biasanya tuh ada include stdio buat input output, kemudian stdlib. Nah, pertama kita tuh bikin adt nya dulu ya teman-teman. Type def struct kita namain entry. Sorry. Nah, bentar, nanti jelasin itunya, nggak usah ya. Kita tadi datanya pakai angka, jadi kita pakai di integer ya. Nah, tadi ada data, ada child, ada sibling. Nah, childnya nanti akan menyimpan alamat, jadi dia bakal bertipe data entry, dan karena dia akan menyimpan alamat, jadi kita akan pakai pointer. Kita namain child. Sorry, ini harusnya ada struct-nya. Kemudian yang satunya yaitu kita akan menyimpan siblingnya seperti itu. Oke, kita bentar, ini harus ekspor dulu itu. Kemudian kita akan buat function untuk membuat entry-nya, sorry. Kita akan buat node. Nah, kita bukan buat node ya, sebenarnya buat node sih. Nah, nanti kita tuh bakal butuh datanya. Kita masukin parameter datanya, kemudian kita akan buat variabel yang akan menyimpan data-datanya nanti, yaitu kita akan alokasikan memori untuk membuat entry ini. Caranya itu kita pakai fungsi manage. Kalau artinya itu kita alokasikan memori dengan ukuran atau dengan detail seperti di entry. Itu kira-kira. Terus nanti node ini datanya akan diisi oleh data. Kemudian childnya kita akan 0 dulu, kita mulai dari awal 0. Kemudian sibling juga kita kasih 0. Kemudian karena ini fungsi ya, kita harus return, kita akan return alamatnya. Oke, kemudian setelah kita buat fungsi untuk node, kita akan cari cara untuk menyambungkan
masing-masing. Kita akan buat fungsi ecek. Kemudian kita akan butuh untuk oke, lanjut kita akan untuk add child ini dia akan butuh parentnya, kemudian dia bakal ambil node yang akan dipasangkan. Oke, jadi dia akan memiliki beberapa kondisi untuk add child ini. Yang pertama, kita akan validasi apakah entry ini udah maksudnya apakah entry ini berisi parent dan node-nya, atau bahasa lainnya tuh ada nggak sih parent nama node yang kita akan pasangkan itu gitu. Kemudian kita akan punya kondisi lagi, yaitu kalau misal parent ini masih belum punya child, nanti akan langsung disambungkan menjadi childnya atau first childnya. Kemudian kondisi ketiganya yaitu si parent udah punya child. Kalau si parent udah punya child, kita harus cari child yang ujungnya itu udah nggak ada gitu, jadi kita harus sambungin ke child terakhir dari si parent gitu. Oke, tadi kondisi pertama, kalau misal parent parent itu node atau node kalau kayak gini kita print node atau parent tidak ada di pohon. Terus kita langsung kembaliin aja fungsinya. Terus habis itu kita else if lagi sih sebenarnya bisa. Else if kondisi keduanya yaitu jika parent itu parent childnya itu masih kosong, ya sekarang masih belum punya child. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kita langsung aja parent child sama dengan node karena dia persennya ya. Terus habis itu ada kondisi lainnya, yaitu kalau misal dia tuh si parent tuh udah punya child atau first childnya tuh udah ada. Nah, yang bisa kita lakuin itu kita cari list tabnya dari parent child. Kita cari selama tem child tidak sama dengan maka perlawanan akan terus berjalan dan kita bakal geser-geser terus sampai ketemu tem sama dengan tem sebelumnya. Oke, nah kalau udah ketemu nanti temnya bakal menyimpan yang sibling bakal diisi oleh node yang baru kita buat seperti itu. Kemudian sekarang kita bikin fungsi print untuk mengetahui program kita, implementasi kita tuh udah jalan atau belum. Di sini fungsi print itu, fungsi cetak itu ada yang namanya traversal ya. Jadi traversalnya itu ada pre-order, ada in-order, dan juga ada post-order. Kali ini kita bakal pakai yang pre-order.
Ladder itu gimana? Dari dari tengah kemudian ke kiri kemudian ke kanan. Oke, kita bakal bentuk rootnya, kemudian kita bakal ini sebenarnya opsional, kita bakal tambahin depth atau kedalaman untuk nanti biar gampang mengetahui mana yang anaknya mana gitu. Oke, lanjut, kita bakal validasi dulu apakah si rootnya tuh ada isinya atau enggak. Kalau nggak ada ya kita return aja, atau kita kasih warning kalau dia tuh rootnya masih kosong, boleh dah. Oke, kalau misalnya rootnya ada berarti kita langsung print, tapi kita bakal nanti tuh di depannya tuh kita mau saya mau kasih spasi dan ini tuh akan berulang sesuai depth-nya, kedalamannya di increment. Nah, di sini bakal ngapain? Di sini bakal bikin spasi buat mengetahui dia tuh ada di baris yang mana. Kita tambah lagi spasinya. Oke, mantap. Nah, sekarang tinggal kita print datanya. Ini bakal diisi oleh untuk rootnya. Nah, mungkin buat kalian yang bingung kenapa diisi oleh root, karena kita di sini akan menggunakan fungsi recursive, guys. Jadi kita ulang lagi fungsinya. Kita bakal rekursif ke childnya. Nah, kalau kita rekursif ke childnya, kita bakal integernya atau depth-nya kita berarti tambahin 1 karena berarti semakin mendorong dia. Kemudian satu lagi kalau misalnya kita print rekursif sibling-nya. Nah, kalau sibling kita nggak perlu, guys. Nah, itu kira-kira kita ya implementasi mungkin cukup ini. Sekarang kita langsung lanjut ke main. Untuk fungsinya ya cukup 3 aja dulu. Oke, kita bakal isi rootnya dulu. Sorry, namanya belum kocak. Karena akan berisi alamat, berarti kita akan pakai pointer create node. Misal kita akan samain tadi ya teman-teman. Jadi tadi tuh rootnya 1, berarti kita isi 1. Kemudian kita buat lagi, misal kita namain node kedua akan berisi 2. Terus kita buat lagi node ketiga akan berisi 3. Gitu terus sampai 6 aja ya, 6. Ntar ini berarti node ke-6, node ke-5, node ke-4. Sip. Nah, kalau udah, kita bakal pakai yang ini ya, statis ya. Yang penting paham ini cara implementasinya. Kalau misalnya mau pakai yang dinamis ya, tinggal ditanyain mau bikin berapa node, terus tinggal diulang-ulang, terus tinggal disambung-sambungin. Ntar dicari, butuh satu fungsi lagi sih untuk nyari node-nya. Kita kalau misalnya mau dinamis tuh pakai function search node. Nah, kemudian kita tadi mau sambung-sambungin
kita sambungin root anaknya itu N2. Terus tadi anaknya root tuh juga ada 6 ya. Ya. Kemudian N6 kita tadi langsung ke N2 nya. N2 tuh punya anak 3, punya anak 4, dan juga punya anak 5. Nah, sekarang kita printnya kita masukin rootnya. Kemudian untuk depth-nya kita mulai dari 0. Nah, kita coba jalanin apakah strukturnya akan sama seperti yang tadi. Aku pun tak tahu lah, kita coba aja. Kita run dan kenapa nih masalahkah dan harus pakai ini guys, sorry lupa. Oke, kayaknya tetap jalan atau enggak nih? Kok lama ya? What? The bucket put my content more information. Apa coba apa? Oke, ternyata tadi tuh ada beberapa kesalahan. Yang pertama ini tuh ternyata nggak boleh, karena nanti kalau misal kita rekursi itu bakal dia tetap muncul gitu, padahal sesuatu yang sebenarnya wajar terjadi. Nah, terus habis itu apalagi ini tambahin backslash n maksudnya. Kemudian ini tadi nih, ini harusnya print trigos. Nah, mantap, terang dah. Nah, itu dia guys. Juga live coding ya, mohon dimaklumi. Ini bisa kita lihat satu tuh karena dia root, dia nggak selevel sama node manapun. Kemudian 2, dia itu selevel sama 6. Dan kalau misal urutan itu pre-order itu dia bakal mencetak sebelah kiri dan anak-anaknya dulu gitu. Jadi 1 kirinya mana, 2 kirinya mana, 3 cetak sibling cetak sibling, kemudian baru ke kanan gitu. Nah, oke, bentar kita hapus dulu yang ini tadi. Kita sekarang ke Python-nya guys. Implement ke Python. Nah, bentar. Kita lihat di sini. Kita lihat ulang lagi. Di sini emang ada data, tapi kalau misalnya di Python kita tuh bisa bikin class. Bisa bikin class, caranya itu kita bikin class entry. Oke, kita ngebakar ini. Enggak otomatis. Kita inisialisasi untuk isinya tembak sama tembak. Kita ulang kelas. Karena tadi C-nya gede kayaknya. Entry. Nah, kita definisikan inisialisasinya itu basic self dan juga data. Jadi self.data akan diisi data tulisan. Oke, dan childnya kita isi
sibling, kita juga isi non. Sip. Terus kita buat fungsi create-nya. Sorry, astagfirullah. Oh, kita kurang ini. Kita bakal butuh data. Kemudian kita langsung aja berarti ada kelasnya diisi data. Itu guys, Python tuh menyenangkan. Kemudian kita bikin childnya itu nanti kayak tadi kita isi parent, terus habis itu kita node yang mau diisi childnya, maksudnya node yang childnya gitu. Tadi kondisinya yang pertama tuh apa, kalau misal gak ada ternyata parent dan node parent is known or node is known, maka kita langsung return aja deh. Sip. Terus habis itu kalau misal kita tadi yang kedua tuh kalau misal belum punya child, if parent child, kalau misal tadi pakai mana sekarang pakai titik is known, maka parent child adalah node gitu. Terus kita bikin else-nya, kalau misal itu kita cari sibling yang gak punya sibling guys. Child store while sibling is, tadi udah ini belum, udah dikasih tahu belum, ini itu harusnya sibling. Tadi aku ketiknya child kalau nggak salah. Oke, is not known selama sibling atau temporary unitnya sibling, maka perulangan terus berlanjut dengan cara menggeser ke siblingnya gitu. Kita akhiri perulangannya, kalau misalnya udah ketemu kita isi jadi node-nya. Nah, udah cukup untuk childnya. Terus print kayak yang tadi kita pakai rekursif dan juga kita pakai dalamannya. Kita butuh button, terus kita butuh button. Sip. Sekarang kalau misal rootnya itu nggak ada, rootnya kosong, kita samain lah kondisinya di sini. Kalau misal rootnya kosong berarti udah nggak ada yang dilanjutin, kita nggak perlu cetak lagi, nggak perlu apa, langsung return. Kita kalau misal masih ada berarti kita bakal kita for this for kita pakai ini aja kali di print kita dua kali lah spasinya, bakal dikali dengan gap.
ya. Kemudian kita pakai juga kayak yang tadi. Oh, benar di sini. Yaitu kita bakal print datanya. Mantap. Kalau bisa mudah, kita rekursi ke child, kemudian date satu. Nah, terus kalau misal childnya udah habis, kita bakal ke si B-nya. Nah, kalau si B-nya nggak nambah, terus habis itu kita bikin itu dari get, isinya 1, terus habis itu not kedua isinya 2, not 3 isinya 3, 4, 5, aduh, 6, ini berarti 6, 5, 4, 3, save. Sekarang kita sambungin ecan antara pairnya 1, root punya N2 dan juga punya anak N6, kemudian N2 punya anak N3, N4, N5, kemudian udah mantap. Sekarang kita print dari root, kedalamannya dari 0. Mantap. Kita coba bakal ngebak lagi, bukan ngebak sih terus sih. Oke, aduh, ada yang tipe kah? Kita root kedalaman udah. Aduh, apa sih ini? The most recent call. Ya Allah, innalillahi. Oke, maafkan guys, tipe-tipe. Nah, ini dia. 1 levelnya dengan nggak ada karena dia root. 2 selevel dengan 6, 2 punya anak, 3, 4, 5. Oke, gitu ya guys. Terima kasih udah menyimak video sampai akhir. Gak tau bakal berapa menit, males crop. Segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum.